Ya syi'ta sahla. Mugi-mugi pun apal lah, pun dangu niku kawit bulan puasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini kita membahas masalah bunuh diri. Orang Islam yang bunuh diri itu sebagaimana orang Islam yang lain, pertama dimandikan, terus dikafani, disolati, dan dikubur di kuburan kaum muslimin. Tetapi dia masuk ke dalam neraka. Ya. Bagi orang-orang yang terkemuka diperbolehkan untuk tidak mensolati sebagai apa? Sebagai tahzir, sebagai peringatan kepada kaum muslimin agar tidak mengerjakan perbuatan dosa tersebut, yaitu bunuh diri. Dan juga masih ada satu atau dua hadis, diantaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa qala syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Kami itu bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama melakukan peperangan. Faqala li rajulin liman yadda'il Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, ada orang yang mengatakan bahwa saya ini sudah masuk Islam. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, hadza min ahlin nar. Dalam peperangan ya, bersama Nabi SAW ada seorang yang mengaku masuk Islam. Kemudian dikatakan oleh Nabi, hadza min ahlin nar. Orang ini masuk ke dalam neraka. Falamma hadaral qitalu qatala ar-rajulu qitalan syadidan. Subhanallah. Ketika dalam peperangan itu, orang yang tadi itu mengatakan sudah masuk Islam, dia itu berperang dengan peperangan yang luar biasa. Ada musuh di sana sini, semuanya dibabat, semuanya dibunuh. Fa'asabathu jirahatun. Tapi kemudian dia terkena sabetan pedang. Faqila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, alladzi qulta innahu min ahlin nar fa innahu qad qatala al-yawma qitalan syadidan. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang jenengan sampaikan masuk neraka sungguh hari ini sudah berperang dengan peperangan yang sangat luar biasa. Sahabat agak keheranan. Orang yang perang, dia perang dengan semangat, semua musuh dibunuh. Waqad mata, dan itu telah mati. Tapi Nabi mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nar. Orang itu ada di dalam neraka. Qala fakada ba'dun nasi ayyartab. Ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tadi itu masuk neraka, maka ada sebagian sahabat ataupun manusia yang ragu-ragu. Dalam arti, kok iya orang yang berjihad fisabilillah, berperang, masuk neraka. Maka orang itu terus senantiasa karena keraguan mengikuti orang itu. Kemudian setelah ditelusuri, dia itu terkena luka perang, terkena luka tusukan. Falamma kana minal laili lam yasbir 'alal jirahi. Dan ketika dia itu terkena pedang, dia apa orang tadi? Orang tadi itu lam yasbir 'alal jirahi. Orang tadi itu tidak sabar luka
yang diderita olehnya. Apa? Faqatala nafsahu. Orang itu membunuh dirinya sendiri atau bunuh diri. Fa'ahbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia melihat bahwa orang itu bunuh diri, maka dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Allahu akbar asyhadu anna abdullahi wa rasuluh. Kemudian para sahabat atau sahabat itu mengatakan Allahu akbar, orang yang tadi panjenengan ya Rasulullah katakan telah terbunuh dan mati kemudian masuk neraka, sungguh dia itu terkena luka, dia tidak sabar, dia itu bunuh diri. Maka dia mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dia itu mengatakan asyhadu anni abdullahi wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa engkau adalah hamba Allah dan utusan Allah. Hamba Allah dan utusan Allah. Berarti bahwa kabar ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu barang gaib, tapi setelah dikabari lewat wahyu tentunya. Dan orang ini sebagai penguatnya dia bersaksi kembali bahwa engkau adalah Rasulullah. Tsumma amara Bilalan fanada finnas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Bilal untuk menyeru kepada manusia, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang benar-benar jiwanya itu pasrah kepada Allah, benar-benar Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah la yu'adzabu hadza dina birajulil fajir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang itu mengangkat agama ini dengan perbuatan orang-orang yang fajir. Akhrajahul Bukhari Kitabul Jihad bab innallaha yu'dzul dini birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini memenangkan agama lantaran orang-orang yang fajir, orang yang berbuat dosa. Subhanallah. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala secara umum biasanya agama Islam itu diangkat oleh pemeluk-pemeluk Islam yang kuat imannya. Seperti yang viral 5 hari di hari Ahad ada musabaqah. Ngertos napa mboten? Teng Sumatera. Muyassarah. Dia itu peserta musabaqah tafsir Quran berbahasa Arab. Ketika disuruh maju padahal tahapan-tahapan sudah dilalui, daerah, kemudian kabupaten sampai tingkat provinsi, dia itu ketika sudah maju disuruh membuka hijabnya, disuruh membuka cadarnya, dia tidak mau. Karena apa? Kekuatan izahnya, kekuatan kepada agamanya, bahwa saya sudah sekian tahun mengenakan cadar, kok ketika tampil disuruh membuka cadarnya. Dia mengatakan tidak, saya tidak mau membuka. Akhirnya didiskualifikasi. Sarane ki wis ora lih melu. Subhanallah, dia mempertahankan kehormatannya, mempertahankan keyakinannya. Apa setelah itu? Padahal hadiahnya hanya 10 juta sampai 30 juta. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengganti si muslimah tadi, ya, Muyassarah kalau enggak salah, semoga Allah menjadikan kita menyontohnya. Ini orang Indonesia, orang Sumatera. Akhirnya apa? Karena mempertahankan cadar tidak dibuka, dia lebih baik mengundurkan diri. Akhirnya ucapan-ucapan penyemangat, ucapan doa banyak, bahkan dari kaum muslimin ada yang menyumbang sampai 100 juta rupiah.
Bukan hanya itu, diumrohkan lagi. Bukan hanya itu, rumahnya dibangun. Coba bayangkan. Antara hadiah 10 sampai 30 juta, Allah mengangkat orang tadi karena agama dengan kemuliaan Islamnya, dengan kemuliaan menjalankan Islamnya, menjadi dunia itu dengan sekehendak Allah ada di tangannya seketika itu. Subhanallah. Nah, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat agama dengan orang yang fajir, orang yang berbuat kerusakan, orang yang berbuat dosa, membunuh banyak sekali musuh. Akhirnya Islam menang dengan perantaraan orang itu, banyak yang meninggal, kaum kafir, akhirnya terangkatlah umat Islam, terangkatlah kaum muslimin. Subhanallah. Begitulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya bahwa dari Suhail ibnu Sa'id as-Sa'idi anna Rasulullah alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Ini sama hadisnya intinya. Jadi kalau orang ini sama, yaitu membunuh beberapa musuh. Kemudian dia itu terkena beberapa sayatan pedang. Ketika di malam hari dia tidak sabar menahan sakitnya. Kemudian dia itu, kalau yang hadis ini berikut di bawahnya, orang itu karena lama sekali sakit, panah, ya, panahnya lancipnya di atas, kemudian ditindihi dengan dadanya. Akhirnya orang itu mati lantaran dengan panahnya sendiri, alias apa? Bunuh diri. Maka dikatakan bahwa orang itu masuk neraka. Subhanallah, seorang yang hidup di zaman Nabi SAW saja ketika bunuh diri, maka dikatakan bahwa dia di dalam neraka. Apalagi orang di zaman kita yang tidak menangi peperangan, tidak menangi perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan kita seberapa? Na'udzubillah min dzalik. Tapi ini adalah sebagai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat agama sekehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh mencontoh dari perbuatan-perbuatan yang tadi. Sesulit apapun, sesusah apapun, kita tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kemudian sebagaimana yang tadi dikatakan bahwa pada malam hari ini adalah kita membahas sebuah bab, yaitu hadis juga dari Imam Bukhari dalam kitab Al-Mudlum, kezaliman, bab man qatala duna malahu. Barang siapa yang mati karena mempertahankan hartanya, mati karena mempertahankan hartanya. Ad-dalilu ala anna man qasada ahadu malin ghaira bi ghairihi haqqan kana al-qasidu mahid tuddam fi haqqihi fa in qutila kana finnar wa amman qatala duna malahu fa huwa syahid. Hadis ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, dari hadis Abdullah bin Amr, beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya Abdullah bin Amr mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa saja ini yang membela hartanya kemudian dia itu sampai mati, fahuwa syahid, maka dia termasuk orang yang syahid. Akhrajahul Bukhari fi kitabul madzalim, kezaliman, bab man qatala duna malihi. Hadis yang mulia ini yaitu dari
sahabat yang mulia Abdullah bin Amr yang beliau itu wafat tahun 72 Hijriah. Di sini kebalikan dari hadis yang telah disebutkan tadi. Kalau hadis yang pertama tadi yang saya sebutkan adalah orang yang mati sebab bunuh diri. Tetapi hadis ini adalah orang yang mati sebab mempertahankan hartanya. Orang yang mempertahankan hartanya, kemudian dia itu terbunuh, maka dia menjadi orang yang syahid. Orang yang membela hartanya, orang yang membela hartanya mungkin dari penyamun, begal, perampok, ataupun yang lainnya yang orang itu menginginkan harta kita, kemudian kita itu mempertahankan dia di sana, dia itu menggunakan senjata sampai yang mempertahankan si punya harta itu terbunuh, maka dia itu akan mati syahid. Dan juga ada hadis-hadis tentang masalah ini yang membolehkan membela diri ketika berhadapan dengan tukang rampas, tukang rampok, ataupun begal dan lain sebagainya. Di antaranya ada hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, araita in jaa rajulun yuridu ukhdha mali. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang datang kepadaku, dia itu memaksa bahwa hartaku akan diambil, hartaku akan dirampas. Fala tu'tihi malahu, dan saya itu tidak memberikan harta yang ia inginkan. Qala araita in qatalani, qala qatilhu. Qala araita in qatalani, qala fa anta syahid. Qala araita in qataltuhu, qala huwa finnar. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seorang yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika ada seorang yang mendatangiku tadi ingin merampas hartaku? Kemudian beliau itu bersabda, jangan kau beri padanya. Nah, karena wong jaluk memaksa harta kita, Nabi itu mengatakan jangan engkau berikan. Tapi lain dengan pengemis. Pengemis kan hanya sekedar meminta. Kalau ini perampok itu merampas, meminta dengan paksa. Kata Nabi, la tuti, jangan engkau berikan. Ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika ia ingin membunuhku? Wah, ini mau diminta tidak dikasih, justru sebaliknya orang itu ingin membunuhnya. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana jika malah dia itu membunuhku? Nah, ia balik bertanya, engkau dicatat sebagai syahid. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang merampas harta kita, kita jangan menyerahkan, kita mempertahankan. Kalau dia membunuh, maka kita yang memiliki harta itu terbunuh dengan matinya syahid. Dan bagaimana jika aku membunuhnya? Nah, umpamanya tadi dengan pedang ataupun dengan senjata, dia mau membunuh, tapi karena mungkin bisa membela dirinya, akhirnya pedang itu menyabat kepada
perampoknya alias perampoknya yang yang dibunuh oleh pemilik harta. Maka Nabi mengatakan, ia yang di neraka. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini termasuk orang yang mempertahankan harta sendiri, dia itu terbunuh menjadi syahid. Tetapi sebaliknya kalau dia membunuh orang yang merampas, dia tidak berdosa, yang berdosa adalah yang dibunuh atau perampoknya. Bahkan dikatakan bahwa dia itu di dalam neraka. Paham ya? Nah, karena wong arep jaluk merampas, kita mampu lawan dia. Kalau kita yang terbunuh, kita syahid. Kalau dia yang terbunuh, dia masuk neraka. Intinya seperti itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis kedua. An Qabus bani Muhariqin an abihi qala wa sami'tu Sufyan ats-Tsauri yuhadditsu bihadzal hadisi qala. Dari Qabus bin Muhriq, dari bapaknya, dari ayahnya, ia berkata bahwa ia pernah mendengar Sufyan ats-Tsauri mengatakan hadis. Hadisnya adalah qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ar-rajulu ya'ti fayuridu ilai qala dzakarahu billahi qala fa illam yadhkur qala fasta'in alaihi man haulaka minal muslimina qala fa illam yakun hauli ahadun minal muslimin qala fasta'in alaihi bis sultan qala fa inna sultanu anni qala qatil duna malika hatta takuna min syuhada'il akhirati aw tamna'a malaka. Orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu berkata, ada seorang yang mendatangiku, tapi orang yang mendatangiku itu tidak bermaksud baik, tapi bermaksud jahat. Apa? Dia ingin merampas hartaku. Beliau lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasihati dia supaya mengingat Allah. Pertama, ada orang mau merampok, kalau berani nasihati, Pak, mboten bareng ngerampok, mboten sareng memaksa harta dosa. Wah, kira-kira bisa terus niko? Malah ada bentong sisan niku nggih. Aja Pak dosa, dinasehati tiang kalau mau. Otomatis karena dia itu orang yang meminta dengan paksa, tidak mau. Orang itu berkata, bagaimana kalau dia itu tidak ingat? Ya orang mau niatnya jahat, dinasehati kan tidak ingat, justru semakin menjadi-jadi, semakin marah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahapan kedua, pertama dinasehati. Bila tidak mampu, tahapan kedua, minta bantuan kepada orang muslim di sekitarnya. Jaluk bantuan. Mungkin kalau malam-malam ya minta tolong. Nah, supaya apa? Orang-orang itu membantu. Lah angger tolong kok tepatnya ini bagaimana? Hadis di atas. Apa? Matinya mati syahid. Minta tolong kepada masyarakat. Nah, jadi minta tolong. Kalau masyarakat langsung datang, alhamdulillah. Kalau tidak, dia sudah nasihati, tapi dia tetap tidak mau. Kemudian orang tadi mengatakan, bagaimana kalau kaum muslimin yang ada di sekitarnya diminta tolong, tidak ada yang datang. Nah, mungkin takut
atau dan lain sebagainya, atau malam atau tidak bisa mendengar permintaan tolong dari orang tadi. Maka beliau bersabda, mintalah bantuan penguasa ataupun aparat keamanan, lapor ke polisi atau lapor yang yang berwajib. Orang itu berkata, kalau aparat saja tidak datang, tempatnya jauh dariku, bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dinasihati tidak mau, tulung-tulung tanggane orang asing teka arep ngomong polisi, aduh HP ini wis disita. Bagaimana? Tapi ini yang tidak HP-nya disita, ini tambahan saya, bukan Nabi ya, tambahan saya. Maka beliau bersabda, bertarunglah demi hartamu sampai kau tercatat syahid di akhirat atau berhasil mempertahankan hartamu. Subhanallah. Ini sebagai penyemangat, penguat orang-orang yang ada di pinggir jalan. Tapi semoga tidak ada kejadian seperti itu. Jadi sudah dinasihati tidak mau, minta tolong kepada tetangga tidak ada, minta kepada yang berwajib tidak ada, sudah tidak ada jalan lain kecuali gelut. Kecuali gelut. Jika engkau berhasil membunuhmu atau jika engkau berhasil dibunuh, maka akan menjadi syahid di akhirat dan dalam rangka mempertahankan hartanya sendiri. Itulah kemuliaan Islam. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad. Hadis ini sahih menurut Al-Hafidz Abu Thahir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya, An Sa'id bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sa'id bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qutila dzuna malihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Wa man qutila du ahlihi aw duna dhammihi aw duna dinihi wa huwa syahid. Dan siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, maka ia mati syahid. Dan siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia juga syahid. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Subhanallah. Islam mengajarkan kepada kita memiliki mental yang kuat. Makanya muslim yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada muslim yang lemah. Nabi SAW menganjurkan kepada kaum muslimin untuk berlatih panah ataupun berenang. Itu adalah olahraga yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena apa? Akan menjadikan orang itu kuat. Atau mungkin orang Islam, saya juga sebenarnya ada kepenginan, ada mendatangkan pendekar, kita latihan apa? Pencak silat. Nah, nanti jadi apabila ada serangan yang seperti ini, paling tidak kita bisa njotos atau bisa nangkis. Jangan berpikir, alah, gue ngapa sih? Tidak. Kalau kita kuat, itu lebih baik. Nah, ya minimal mempunyai teknik-teknik dasar bagaimana cara jotos, cara nangkis. Nah, coba sih bayangkan, kalau tidak pernah olahraga seperti saya mungkin, nembake mlaku doyok sing kene butul nganah babis ngos-ngosan. Nah, subhanallah. Lah nanti apabila terjadi perang bagaimana?
pasrah, lapo doanya ini subhanallah. Itu. Makanya sebenarnya umat Islam itu disuruh untuk kuat. Jangan berpandangan lah negerine aman iki. Orang anak peperangan tidak ada ini dan itu tidak. Sebenarnya kalau kuat itu merupakan kekuatan tersendiri bagi kaum muslimin. Baik kuat mental apalagi kuat agamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dulu juga saya pernah melihat bahwa ada seorang perempuan dengan seorang istri, perempuan dengan seorang suami. Ketika istrinya di tempat imigran, di tempat mau naik pesawat, disuruh untuk membuka cadar tidak boleh, maka dipaksa oleh si suaminya itu, orang itu dilawan. Orang itu dilawan. Dia membela kehormatan, membela keluarganya. Dan apabila dia sampai terbunuh, maka dia adalah orang yang syahid. Ini adalah iming-iming buat kita. Ajalah pasrah ngono lah, monggo paklah tependet kabeh. Kita tanpa usaha. Kalau bisa berusahalah. Di sini ada yang bisa karate, kon ngajari gitu. Subhanallah ya. Enggak apa-apa wis tua-tua ora apa-apa. Kemringet jiglongan ngarep masjid. Subhanallah enggak apa-apa. Iya, sebenarnya seperti itu. Enggak apa, untuk membela diri, bukan untuk kesombongan, bukan untuk mencari musuh, tapi untuk mempertahankan diri sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan maksud daripada syahid dan macam-macamnya di hadis di atas, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Ambani, beliau berkata, li'anna Allah ta'ala wa malaikatihi alaihimussalam yashhaduna lahu bil jannah, fama'na syahid masyhudillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya alaihimussalam menyaksikan orang tersebut dengan masuk dengan surga. Makna syahid di sini adalah disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat. Nah, para malaikat menyaksikan. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa syahid itu ada 3 macam. Syahid yang mati ketika berperang melawan kafir harbi, yang berhak diperangi. Orang ini apabila dia berperang dengan orang kafir, seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada peperangan, kemudian orang ini mati, maka orang ini dihukumi sebagai mati syahid dunia dan mendapat pahala di akhirat. Dan syahid yang seperti ini itu tidak dimandikan dan tidak disolati. Jadi apabila ada orang dalam peperangan, kemudian dia terbunuh, dia itu tidak dimandikan dan juga tidak disolati, langsung dikubur. Kemudian besok di hari kiamat dia itu akan dibangkitkan dalam keadaan mengeluarkan bekas sayatan-sayatan pedang ataupun bekas sayatan-sayatan yang terkena senjata tajam sebagai saksi. Bahkan subhanallah ada sahabat saya lupa, ketika perang itu ada sampai ratusan tusukan. Subhanallah bagaimana bisa menahan begitu kuatnya tusukan. Atau bahkan ketika ada perang melawan orang-orang Roma, ada sahabat yang memegang bendera di tangan kanan, tangan kanannya ditebas. Tinggal tangan kirinya ditebas. Kemudian dengan dadanya
maka dadanya ditusuk dengan pedang atau dengan tombak. Subhanallah, bagaimana kekuatan iman-iman orang-orang dulu dalam mempertahankan agama. Nah, orang seperti ini dalam peperangan maka syahid, dan syahidnya ini tidak disolati dan tidak dikubur. Kemudian syahid dalam pahala namun tidak disikapi dengan hukum syahid. Contoh, syahid jenis mati karena melahirkan. Ini orang yang mati karena melahirkan, bagi para ibu mati ketika melahirkan maka dia syahid, dan dia tetap disolati, dimandikan. Ataupun orang yang mati syahid karena sakit perut, sakit perut sampai matinya, apa itu liver, apa itu kolera dan lain sebagainya yang ada di dalam perut, maka dia akan mati. Atau ada orang yang mati karena terkena wabah, misalnya terkena wabah corona, dia itu sampai meninggal maka dia syahid. Subhanallah, jangan takut seperti itu sebenarnya, tapi tetap tawakal ala Allah, jangan takut los sekarang tidak, tetap ikhtiar kepada Allah. Kemudian termasuk orang yang mati terkena runtuhan bangunan, maka dia itu mati syahid. Dan juga orang yang mati dalam membela hartanya karena dirampas oleh orang. Inilah orang-orang yang mati syahid. Ataupun ada yang lain, mati karena tenggelam, itu juga termasuk syahid. Mereka tetap dimandikan, disolati sebagaimana biasanya. Namun pahalanya tidak harus seperti jenis yang pertama. Tidak seperti orang yang pertama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah Islam. Mengapa kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar matinya berdoa mati yang syahid, karena begitu banyak pahalanya. Kita itu bercita-cita matinya mati syahid, boleh. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi ketika dalam sholat subuh, dia mengatakan, siapa yang menusuk aku? Orang muslimkah? Oh, yang menusuk engkau adalah orang Yahudi. Maka Umar mengatakan alhamdulillah, karena bukan ditusuk oleh kaum muslimin, tapi dibunuh karena dia itu adalah seorang yang syahid. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa saya baca, semoga bermanfaat, berfaedah bagi diri saya sendiri. Kesimpulannya adalah dari pembahasan hadis ini, apabila kita punya harta dirampas, kita kalau bisa mempertahankan. Apabila kita bisa membunuh dia yang masuk neraka. Apabila kita yang terbunuh, maka kita yang menjadi orang yang mati syahid. Tapi kita tidak boleh berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan perampok, nanti saya akan gelut sehingga mengkau mati. Tidak boleh seperti itu, berdoa seperti itu. Berdoanya tetap, ya Allah selamatkanlah diri saya, keluarga saya, harta saya. Demikian aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.